Belisha Tereulfa dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai manajemen pembiayaan bank syariah dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah manajemen pembiayaan bank syariah. Manajemen pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Dan sebaliknya, apabila pengelolaan tidak baik, akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Di mana secara umum, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, pemberian fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba, serta bidang usahanya tersebut harus halal. Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah. Sedangkan secara etimologi, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang dimana pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang berupa yang pertama adalah transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Kemudian yang kedua adalah transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian yang ketiga, transaksi jual-beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima adalah transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS, dana dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh atau tanpa imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, saya Febrianti Melinda akan melanjutkan tentang pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang teori pembiayaan. Selanjutnya, teori pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 per M KUKM 2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro, pola syariah, bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan.
yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah kegiatan hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Nama saya Laura Imanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain yang pertama ada bank syariah. Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Kedua, mitra usaha atau partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. Ketiga, kepercayaan. Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra atau usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. 4. Akad. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah. 5. Risiko. Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Kemudian ada jangka waktu. Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun. Yang terakhir ada balas jasa. Sebagai balas jasa atau dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati, baik antara bank syariah maupun dengan nasabah. Baiklah, di sini saya Nisa Elvira akan melanjutkan materi dari sebelumnya mengenai jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pengertian dari pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal. Selanjutnya, ada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Di dalam pembiayaan konsumtif, menurut jangka waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembiayaan jangka pendek, yang kedua pembiayaan jangka menengah, dan yang ketiga ada pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam 1 tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Yang kedua, ada pembiayaan jangka menengah, diberikan dengan jangka waktu antara 1 hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dan yang ketiga ada pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin, dan peralatan yang nominalnya besar, serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah. Selanjutnya, di dalam pembiayaan konsumtif, menurut segi jaminan, pembiayaan ini dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan agunan yang cukup. Yang kedua, pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Baik, selanjutnya saya Pramesti Harmar ingin menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari pembiayaan. Tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya adalah fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan diantaranya 1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional. Yang ketiga, karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. 4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Nama saya Putri Raudatul Isnaini. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai perbedaan kredit dan pembiayaan. Perbedaan kredit dan pembiayaan. Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional berbeda dengan yang terdapat di bank syariah, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit, sedangkan pada perbankan syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar secara mengangsur di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari juga, dan cara membayarnya dengan cara mengangsur sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang maupun uang. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman.
Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapat barang dan jasa sekaligus. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa baik kredit ataupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Dan yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi pihak yang berjalan menggunakan prinsip syariah, menggunakan sistem bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.